Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang sudah memberikan kita nikmat lahir dan nikmat batin, dan diberi kesehatan sampai dengan hari ini. Tidak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang sabar dan tawakal, yang insya Allah nanti mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya buat kalian semua, terutama buat Ibu. Oke, kita mulai dengan sabar terlebih dahulu. Secara etimologi bahasa, sabar itu berarti tahan. Selain tahan, itu juga bisa berarti tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah patah hati. Semua hal tersebut tentunya dalam hal menghadapi segala cobaan dan godaan yang sedang berlangsung. Seperti hari ini yang sedang kita alami, kita sama-sama diuji oleh Allah dengan adanya wabah yang sama-sama stay at home gitu. Kemudian segala rupanya kita kerjakan di rumah tanpa keluar, tanpa sekolah gitu ya, tanpa jalan-jalan. Dan itu adalah nikmat yang harus kita syukuri sampai dengan hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa diberi umur, diberi kesehatan, tidak apa-apa, tidak seperti orang-orang lain yang ada di luar sana yang mendapatkan cobaan yang lebih dari kita. Orang yang bersabar itu mencerminkan dari kekuatan imannya. Semakin sabar orang itu berarti semakin tinggi tingkat keimanannya. Kedudukan sabar di dalam iman itu seperti kepala di dalam tubuh kita. Artinya begini, tubuh kita tidak ada apa-apanya tanpa adanya kepala gitu ya. Jadi sabar itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, tentunya untuk mengukur keimanan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Sebagai orang yang beriman, tentulah kita harus bisa menahan diri, kemudian bisa berlapang hati, tidak perlu berwas-was yang berlebihan dalam menghadapi suatu cobaan ataupun musibah yang terjadi. Seperti yang kita rasakan sekarang, kita tidak bisa kemana-mana, dan kita kalau misalnya akan keluar pun kita harus memakai masker, kemudian cuci tangan dengan sering gitu, yang biasanya kan tidak selalu kita lakukan gitu. Nah sekarang karena mungkin dengan kekhawatiran semua orang juga sama mengalami, jadi kebanyakan dari kita mengalami rasa was-was. Nah untuk itu tidak boleh untuk merasakan was-was secara berlebihan. Nah seperti yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab yang artinya sebagai berikut, "Kami dapat merasakan kenikmatan dalam hidup ketika kami mampu bersabar." Karena keutamaan bagi orang-orang yang bersabar adalah nanti sudah disediakan oleh Allah pahala yang berlipat-lipat ganda. Nah ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang ada dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya adalah, "Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Ingat ya, tanpa batas jika kita bersabar. Memang kalau bersabar itu adalah hal yang tidak mudah kita lakukan, tetapi tidak bisa dikatakan kalau itu adalah sulit untuk dilakukan ya. Jadi bersabar itu sebetulnya Allah telah menjanjikan sesuatu nanti di akhir yang tidak pernah kita tahu, bahwa dengan kesabaran akan ada kebahagiaan, dan kita harus percaya dengan itu.
Meskipun terkadang kita sering mengatakan atau orang lain mengatakan sabar itu ada batasnya. Nah, itu salah. Ternyata batas itu tak berbatas, karena suatu saat kita akan mendapatkan kebahagiaan. Hal yang kedua adalah tawakal. Secara bahasa, tawakal berasal dari bahasa Arab tawakkala, yang artinya bersandar atau berserah diri. Sudah pasti kemana tujuannya, yaitu bersandarlah kepada Allah dan berserah dirilah kepada Allah. Secara istilah memang ini berarti sikap menyerahkan diri ini, kita serahkan segala urusan ini hanya kepada Allah Ta'ala. Tentunya kita berserah diri setelah kita berikhtiar dengan segala cara dan tentunya dengan berdoa kepada Allah, dan hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Bahkan Allah juga memerintahkan kepada umatnya untuk bertawakal kepadanya, seperti yang tersurat di dalam Al-Imran ayat 159 sampai dengan 160, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, jelas Allah di sini memerintahkan kepada kita untuk bertawakal, dan insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Hubungan sabar dengan tawakal, terkadang memang Allah menyebutkan dua buah kata dalam satu ayat itu saling beriringan, seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 65 yang artinya orang-orang yang sabar dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Jelas dalam ayat ini dua kata sabar dan tawakal itu disebutkan secara beriringan dalam satu ayat. Allah ingin menyebutkan atau menunjukkan makna dari kata tersebut. Kemudian zaman itu memang dibagi hanya menjadi tiga, atau waktu itu hanya dibagi menjadi tiga. Yang ke satu adalah waktu dimana yang waktu itu sudah berlalu, atau dalam bahasa Arabnya mazi, ya. Nah, waktu-waktu yang sudah berlalu itu bisa saja barusan, bisa saja kemarin, 10 tahun yang lalu, atau ratusan tahun yang lalu yang tidak pernah kita lalui, dan waktu itu tidak akan bisa kembali lagi ke waktu yang sudah berlalu tersebut. Yang kedua adalah waktu sekarang, atau dalam bahasa Arabnya adalah hadir, artinya waktu dimana kita sedang mengalami baik itu kejadian yang menyenangkan atau yang menyedihkan, atau seperti sekarang kegalauan yang tidak tahu sampai kapan kita akan mengalami hal dalam keadaan seperti ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang akan datang atau mustakbal, gitu ya. Waktu dimana kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak, atau 10 tahun yang akan datang kita masih ada atau tidak. Nah, itu waktu yang akan datang, gitu ya. Dari ketiga waktu tersebut sudah jelas bahwa waktu yang sudah berlalu, Allah itu tidak memerintahkan apapun atas waktu yang sudah kita lalui. Tetapi untuk waktu yang sekarang, nah disinilah kedudukan sabar itu ada pada saat sekarang yang sedang kita alami. Makanya orang-orang yang bersabar itu insya Allah nantinya akan Allah mudahkan di kemudian hari, gitu ya. Jika sabar itu kedudukannya ada di waktu sekarang yang sedang kita jalani, maka tawakal itu adanya di waktu yang akan datang. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, atau misalnya beberapa tahun yang akan datang, kita tidak pernah. Dengan catatan bertawakal kepada Allah itu sudah melakukan ikhtiar, dan tentunya doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah untuk mencari ridhonya, dan memohon kepadanya supaya
Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dari tadi kita sudah menyebutkan kata sabar, tawakal. Itu apakah ada manfaatnya nggak sih buat kita gitu ya? Tentu saja jika kita bersabar dan bertawakal kepada Allah, insya Allah ada manfaat buat kita. Ibu akan menyebutkan ada 8. Yang ke-1, dijamin kemudahan dunia dan akhirat. Itu janji Allah ya. Kemudian yang kedua, mudah beradaptasi dengan masalah apapun. Jika kita bersabar, mau ke lingkungan seperti apa, kita bisa beradaptasi tentunya dengan hal-hal yang baik tentunya ya. Jadi tidak kalau misalnya kita masuk ke keadaan atau situasi yang jelek, kita ikut-ikutan jelek, tidak seperti itu. Kita bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan hal-hal baru itu dengan mudah gitu, dan kita tentu saja tidak terbawa oleh hal-hal yang buruk. Kemudian yang ketiga, dengan sabar dan tawakal ini dapat mempertebal iman kita dan tidak mudah putus asa gitu ya. Jadi jauh tuh dari kata-kata putus asa, patah hati apalagi gitu ya. Tidak itu. Kemudian yang keempat, kita akan menjadi lebih mandiri, tidak tergantung kepada orang lain gitu ya. Karena kita sudah menetapkan dalam diri kita, tenanglah, aku akan bisa menghadapi segala cobaan gitu ya, karena dengan sabar tersebut. Manfaat yang kelima, Allah akan mencukupi rezeki kita. Seperti sekarang ini nih, banyak orang tua kita misalnya yang tidak bekerja karena memang harus di rumah saja. Tapi apakah kita masih bisa makan? Berarti itu rezeki yang diberikan oleh Allah. Jangan takut tidak diberikan rezeki. Rezeki itu ya memang sesuatu yang kita makan dan yang kita pakai. Selebihnya itu adalah belum tentu milik kita dan belum tentu adalah rezeki. Yang keenam, diberikan kenikmatan yang tiada hentinya dari Allah. Itu ya. Jangan susah-susah lah kita mencari kenikmatan, misalnya makan yang enak-enak seperti itu. Bukan hal seperti itu saja. Nah, yang paling sederhana dan itu memang tidak bisa kita ciptakan. Kita bernapas setiap saat, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kalian bayangkan orang-orang yang sedang di rumah sakit sekarang, yang terkena wabah ini gitu ya. Mereka mungkin napasnya sesak gitu. Sementara kita masih bisa menghirup udara yang segar dan kita masih bisa berjemur di bawah matahari pagi, itu yang menyehatkan buat kita. Mereka belum tentu bisa, dan itu adalah kenikmatan yang luar. Yang ketujuh, kita akan dikuatkan hati dan dijauhkan dari godaan setan. Nah, dengan bersabar mungkin ya menjalannya memang susah, tetapi kalau kita berusaha tetap bersabar seperti ini, insya Allah kita akan dikuatkan hati kita dan dijauhkan dari segala godaan-godaan setan yang ada gitu ya. Dan ini manfaat yang paling kita inginkan oleh semua umat Islam, yaitu masuk surga tanpa hisab. Allah menjanjikan itu jika kita bersabar dan bertawakal. Baik, untuk materi kita hari ini tentang sabar dan tawakal, Ibu cukupkan sekian. Untuk kesimpulannya adalah, ini ada quotes, sabar itu adalah ketika hati tidak meratap dan mulut tidak mengeluh. Dan untuk tawakal adalah berserah diri hanya kepadanya, tentunya dengan diiringi dengan ikhtiar dan doa. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah adalah datangnya dari diri Ibu sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.